الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robi sami'na
Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbatu bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahu alladzi wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'ba'd. Yang kami hormati Ketua PD Jakarta Utara, alhamdulillah hadiran sehari ini beliau sendiri bersama didampingi oleh anggota pimpinan. Ada Pak yang biasa kita panggil Pak Amir, tapi umurnya ini sudah 2 kali lipat dari kita, yang begitu sangat semangat mendampingi Ketua PDM Rosso ke kecamatan tiap hari terus. Kita doakan mudah-mudahan pimpinan Jakarta Utara sehat walafiat. Yang ada juga ada Ustadz Tahir, ada juga ada Pak Kiai Haji Ustadz Jaka Sukawa. Itu pimpinan PDM yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Sekretaris PDM, Pak Bendahara dan anggota pimpinan. Yang saya hormati Ketua Aisyah Kecamatan Pademangan yang hadir pada pagi hari bersama anggotanya, dan yang saya banggakan pimpinan ranting se-Kecamatan Pademangan yang pagi hari ini hadir di ruangan aula ini. Pada kesempatan pertama, mari sama-sama kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini sama-sama kita hadir di ruangan aula Kecamatan Pademangan dalam rangka untuk kita melakukan pembukaan musyawarah ranting ke Kecamatan Pademangan. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini selalu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap langkah kita menuju ke suatu majelis dengan tujuan lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan selalu senantiasa memberikan ganjaran berupa pahala buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan selawat senantiasa kita hadiahkan, kita berikan kepada junjungan kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai pada kita pada hari ini yang tetap istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua PDM dan seluruh hadirin berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun sangat terlambat barangkali, tapi biar lambat asal bisa, jangan sampai juga cepat-cepat juga tidak bagus. Biar lambat tapi kita selamat di dalam menjalani fungsi tugas kita selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Pademangan. Kalau kita bicara Muhammadiyah di Pademangan, memang hanya orang-orang yang ikhlas untuk berkhidmat di Muhammadiyah baru kemudian bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan karena hadir hari ini di tempat ini adalah niat yang ikhlas untuk berkhidmat di Muhammadiyah. Karena kalau tidak ikhlas, maka barangkali kita mungkin berat hati untuk hadir di ruangan ini. Karena di Muhammadiyah itu kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya kita berkhidmat, berpas dari berkhoir di dalam kita berjamaah untuk tujuan satu, bagaimana jamaah kita ini tentunya kita akan bawa sama-sama dan masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua,
Dalam proses persiapan ini, Pak Ketua BDM dan anggota pimpinan yang saya hormati, kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus, mantan pengurus yang lama, yang baru. Kita sudah mengkoordinasi, kita sudah suratin satu persatu untuk hadir di ruang ini, tapi alhamdulillah ada yang sudah hadir, ada yang belum hadir. Kita dilihat jumlahnya, tapi lihat dari kualitas kehadiran kita untuk terus kita mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Yang terakhir, atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Pademangan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua dan pimpinan anggota BDM Jakarta Utara yang sangat luar biasa, memberikan bimbingan, arahan, bantuan, baik material, sehingga kemudian acara kita bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Karena tanpa arahan, bantuan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara, barangkali kami akan terseok-seok untuk proses pelaksanaan musyawarah pada hari ini. Dan atas nama pimpinan cabang juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam prosesnya kehadiran Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan ketua BDM dan seluruh hadirin yang hadir hari ini, jika ada hal yang kurang berkenan yang kami lakukan dari ucapan kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dari yang paling dalam saya mohon dimaafkan, karena kita manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, pada tempat ini kami mohon kepada pimpinan, ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara untuk memberikan arahan pada kesempatan kita melaksanakan musyawarah kali ini. Sehingga marilah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan musyawarah ranting se-Kecamatan Pademangan dengan dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PCM Pademangan Bapak Ustaz Hadir Garudua beserta jajaran, yang kami hormati rekan-rekan sejawat kami pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara yang berkenan hadir di sini. Ada dari sebelah saya ada Pak Haji Muhammad Tur yang baru saja datang. Beliau ini korbitnya MPKS Majelis, mau punya rumah sakit atau usaha sosial atau panti asuhan. Nah, beliau di sinilah bidang harapannya, termasuk resiliensi bencana itu semacam lembaga SARO-nya di Muhammadiyah. Itu kemudian sebelahnya ada Pak Ustaz Tahir. Beliau ini juga wakil ketua korbit, beliau itu Majelis Pendaya Gunaan Wakaf. Alhamdulillah. Dan juga lembaga ZIS, ya, lembaga Ahli Zakat Infak Sodako. Dan satu lagi beliau tentang apa? Pustaka dan informasi. Nah, khususnya majelis yang di bawah beliau Pendaya Gunaan Wakaf itu ketua majelisnya adalah Dr. Dr. Burhanuddin LCMA. Itu alhamdulillah walaupun orang utara, tapi kita dia sebagai orang wakaf itu kemana-mana karena
ada relasi bantuan dari Timur Tengah yang bisa dimanfaatkan oleh Muhammadiyah khususnya buat tanah-tanah yang tanah-tanah wakaf segala macam yang ingin dibangun masjid atau rumah tahfiz. Kemudian yaitu Mbah Hamir Mansur, Pak Senior di PDM. Senior lagi adalah Kiai Angko Saktina. Beliau ini yang membidangi atau korbitnya Majelis Tabligh. Majelis Tabligh itu jadi membawahi para kiai, para ustadz di Muhammadiyah, ngurusin khutbah Jumat, ngurusin pokoknya tabligh. Selain itu juga lembaga pembinaan haji dan umroh. Beliau kemudian satu lagi lembaga pengembangan pesantren. Ya mudah-mudahan walaupun kita belum kelihatan tapi paling tidak artinya kita sudah mempersiapkan itu gitu kan. Jadi itu jajaran yang dari PDM yang hadir. Kemudian yang tentunya yang kami hormati para bapak-bapak ibu sekalian, pengurus ya. Belum kayak mohon maaf sekali Ustaz. Ya ini ada ini ada Ustaz yang Sukawa dari Pademangan beliau tentunya. Mohon maaf ketahuan beliau 3 juga ini korbitnya, lembaga dakwah komunitas, kemudian pengembangan olahraga dan seni budaya. Ya, 3 gitu. Jadi itu masih kurang. Jadi itu 3, alhamdulillah ya. Insya Allah semuanya kita bersinergi ya. Kemudian saya lanjut ya, kami hormati bapak-bapak sekalian pengurus ranting ya, PRM yang ada di Kecamatan Pademangan, ada PRM Pademangan Barat, Pademangan Timur dan Ancol. Tentunya tidak ini juga berbahagia sekali ada ibu-ibu hadir di sini, ibu-ibu dari Aisyah, ya Aisyah Pademangan. Terima kasih, semoga ya bisa bersinergi gitu kan kegiatan di PCM Pademangan ini. Dan juga di sini hadir ini alhamdulillah ini ternyata ada seragamnya sih, ada dari IMM dan yang kuning IPM nih, anaknya Ustaz Kadir. Kalau ada Baitul Akom, dia udah lulus Baitul Akom, lulus perkara karena apa? Udah nyetak kader gitu kan. Jadi itu. Baik kalau sekalian saya lanjut. Tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir, dapat melangkahkan kaki kita ke tempat atau ke acara yang insya Allah juga dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita harus ingin berkhidmat di organisasi yang kita cintai, organisasi Muhammadiyah. Salam dari salam semoga limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga serta insya Allah ya sahabat dan kita semua mengikuti yang senantiasa mengikuti risalahnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, keberadaan Muhammadiyah Pademangan punya sejarah panjang secara historis karena dia melengkapi keberadaan Muhammadiyah di Jakarta Utara. Karena syarat berdirinya sebuah PDM, sebuah pimpinan daerah Muhammadiyah itu minimal 3 cabang, dan PCM Pademangan adalah cabang yang menggenapi istilahnya 3 itu pada proses sejarah kelahiran Muhammadiyah di Jakarta Utara. Dahulu sekitar tahun 60-an itu yang namanya cabang Muhammadiyah masih sifatnya di tingkat provinsi itu cabang Muhammadiyah cabang Betawi. Baru di bawahnya ranting, ranting Tanjung Priok, ranting Pademangan, ranting segala macam. Kemudian pada prosesnya terjadi penata organisasi, ya bukan lagi cabang Betawi, tapi terus kemudian di utara juga sama ya, mereka masing-masing berbentuk cabang. Jadi Priok disempurnakan, kemudian termasuk di jaringan yang tadinya adanya belum ada cabang jaringan, tapi adanya ranting Pasarikan, ranting Banyuwangi gitu, disempurnakan menjadi cabang jaringan termasuk di cabang Pademangan, sehingga terbentuklah 3 cabang: cabang Tanjung Priok, cabang jaringan, dan cabang Pademangan, membentuk menjadi
PDM Jakarta Utara dieskakan oleh Pimpinan Pusat pada tahun 1967, tepatnya 16 Juli. PDM Jakarta Utara, Muhammadiyah Jakarta Utara mendapatkan SK pengesahan PDM. Jadi seperti itu sejarah panjang dari Pademangan. Tokoh-tokohnya insya Allah orang ayahnya kita semua mungkin yang baik-baik yang sudah melalui dahulu kita, tapi mungkin masih ada, saya tidak tahu ya. Pastilah adalah orang-orang yang ikhlas gitu kan, sehingga bisa membangun Muhammadiyah di Pademangan. Karena terbukti punya catatan emas juga gitu, beberapa catatan amal usaha di Muhammadiyah Pademangan ada. Tinggal barangkali di depan kita mulai pada pagi hari ini kita konsolidasi melalui musyawarah ranting lah. Kita coba bagaimana menata kembali, menata ulang Muhammadiyah di Pademangan. Ada Pademangan Timur yang saya tahu, ada amal usaha atau masjid Al-Furqon ya. Betul ya. Al-Furqon, kemudian ada di Pademangan Barat juga At-Taubah ya. Itu kan masjid Muhammadiyah. Kemudian Ancol itu kebetulan memang pengembangan dari tadinya di Penjaringan, karena di Ancol itu sebelum pemisahan di situ ya ada Japat ya. Japat itu ada sekolah segala tokoh-tokoh Penjaringan itu justru ada di daerah Ancol itu, khususnya di daerah Japat. Jadi itu Bapak sekalian. Nah, keberadaan atau kita musyawarah kita pada pagi hari ini kita kalau bicara priorisasi, maka priorisasi kepengurusan nanti pimpinan nanti mengikuti kepengurusan pimpinan pusat. Walaupun dilaksanakan pada tahun 2024 ini, tetapi kita mengikuti periode penulisannya itu periode pimpinan ranting Muhammadiyah apa lagi Ancol atau ranting Pademangan Timur Pak, itu periode 2022-2027 ya, walaupun sekarang di 2024, tetapi bisa jadi memang tetap genap 5 tahun perjalanannya, karena kan nanti ketika 2027 muktamar ya kan nanti mungkin 5-6 bulan baru muswil mungkin beberapa bulan baru kecamatan lalu musrah. Jadi insya Allah bisa aja ketemunya tetap 5 tahun. Tapi kita tetap menuju priorisasi itu adalah priorisasi pimpinan pusat. Jadi supaya enak, ini jangan beda-beda. Jadi 2022-2027 5 tahun. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan apa yang menjadi agenda Muhammadiyah. Agenda Muhammadiyah ke depan itu untuk 5 tahun ke depan ini merupakan produk muktamar. Semoga ini mungkin bisa diadopsi atau bisa diambil oleh teman-teman baik pengurus cabang juga nanti yang akan diamanai untuk mengurus ranting. Ada 8 agenda besar oleh Muhammadiyah ketika secara ini ya umum. Itu pertama, agenda Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan itu peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Jadi sekali lagi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, tentunya di paling pertama bagaimana kita kembali meneguhkan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Itu penting, dan ini bisa dilakukan ketika ada yang namanya kumpul-kumpul ngaji gitu kan. Bagaimana kita bisa kumpul ngaji ya, kita saling kembalilah kita belajar bagaimana dalam tadi peneguhan keislaman kita, karena kan kadang kita masih suka campur-campur ya dengan istilah TBC ya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, penguatan dan penyebarluasan pandangan Islam berkemajuan. Pandangan Islam berkemajuan ini produk dari muktamar mungkin dua periode muktamar sudah digaungkan bahwa Muhammadiyah penguatan itu adalah pandangan Islam berkemajuan. Nah, satu hal yang penting, kita baru kemarin hari Sabtu kemarin kita di PDM ngaji ya istilahnya, sekali lagi istilahnya ngaji itu bagaimana kita membahas tentang
kalender Hijriah global tunggal. Nah ini penting. Ini bagaimana? Ya ini artinya kita ingin membuktikan bahwa Muhammadiyah bukan berarti merasa apa gimana gitu. Kita ingin mengajak lah bagaimana sih ya kita pandangan kita lebih maju lah gitu kan, sehingga perdebatan selama ini setiap tahun ini kan perdebatan rutin tahunan gitu kan di umat Islam di Indonesia ini, perdebatan rutin tahunan bicara apa perbedaan itu puasa ya Ramadan, Syawal, Dzulhijjah gitu kan, berkaitan dengan masing-masing istihad masing-masing, entah baik dari Muhammadiyah sendiri, kemudian organisasi besar lainnya seperti NU, dan juga ya pastinya ada pemerintah di situ ya. Itu kan selalu tuh setiap tahun perdebatannya itu perdebatan bisa rupiah gitu, imkan rupiah. Nah Muhammadiyah pada tahun 2024 ini melalui Munas Tanzihnya menyepakati gitu kan bahwa Muhammadiyah untuk ini kan Muharram nih 22 Muharram, jadi untuk tahun 1446 Hijriah ke depan kita menggunakan metodologi kalender Hijriah global tunggal. Jadi Muhammadiyah meninggalkan metode yang kemarin yakni hisab hakiki wujudul hilal. Nah ini hasil sebenarnya ini prosesnya bukan proses yang baru kemarin, tapi memang sebenarnya proses panjang sekitar mungkin udah 14 tahun belakang ya periode ini gagasan ini, tapi Muhammadiyah baru menerima gitu ya. Itu dalam rangka apa nih? Dalam rangka kita ya, kita ini kan umatan wahidah, umat yang satu loh. Untuk menentukan kalender aja masih berbeda-beda. Nah ini Muhammadiyah menawarkan konsep supaya tidak menjadi perbedaan-perbedaan, kita global tunggal. Jadi dan ini disepakati oleh 16 negara ya, 16 negara. Jadi mudah-mudahan ya saudara kita bisa ya kalau terbuka jangan lagi ada egoisme gitu ya. Oh ya bisa menyatukan apa bisa gitu ya. Dan Muhammadiyah sudah melakukan itu dalam satu hal ya. Kemudian yang ketiga memperkuat dan memperluas basis umat di akar hukum. Nah ini penting juga bagaimana kita sesuai ini tema membahagiakan umat, menggerakkan kantin, bagaimana kantinnya bisa bergerak kalau nggak ada umatnya gitu kan. Umatnya jangan cuma 1-2 orang aja, tapi kita harus bagaimana mengajak yang lainnya, minimal dari keluarga kita. Alhamdulillah Pak Ketua itu sudah ada contoh, dia sudah bisa bukan hanya mengkader orang, tapi mengkader keluarganya sendiri, sudah bisa anaknya jadi aktivis juga. Ini yang penting sebenarnya. Maaf ya, ada kita ini kelemahan di pimpinan juga kadang-kadang kita yang sibuk bermuhammadiyah, organisasi sonat kota, kanting siang malam pergi ngurusin organisasi, kita lupa anak kita. Akhirnya regenerasi tidak ada. Bapaknya kemana, anaknya boro-boro mau tahu Muhammadiyah. Itu terjadi. Ini padahal harusnya ya paling tidak ngikutin lah. Saya sering menggambarkan sama anak saya, yang namanya silaturahim itu orang tua kalian juga nyambung gitu. Artinya silaturahim itu kan penting gitu kan. Jadi jangan sampai saya dengan Pak Amir kita atau bapak sekali kita bersilaturahim, tapi ketika saya nggak ada gitu kan terputus gitu kan silaturahmi keluarga saya, sehingga anak saya nggak kenal dengan siapa teman-teman bapaknya. Itu Pak, kita harus anak kita ajarkan bagaimana mengikat atau yang namanya silaturahmi itu ya. Anak harus tahu siapa teman bapaknya, teman bapaknya yang beraktivitas di mana. Jangan sampai kalau orang sudah bilang tuh ada istilah orang obor. Jangankan sama orang lain, sama saudara aja kadang-kadang nggak tahu. Saudara sendiri gitu kan. Apalagi sudah lebih luas kita berorganisasi gitu kan. Jadi itu kemudian ada hal lain. Nah ini penting juga 1, 2, 3, 4 ini mengembangkan amal usaha Muhammadiyah unggulan dan kekuatan ekonomi. Nah ini penting juga bagaimana kita selain tadi ngaji, ngumpul, ngobrol-ngobrol, kita bikin amal usaha. Muhammadiyah itu identik amal usahanya pendidikan, kesehatan, gitu. Nah kami dari PDIP Jakarta Utara, kami juga sedang berusaha Pak. Di Jakarta Utara ini kalau bicara pendidikan ada 6 sekolah gitu. 6 sekolah, 1 SMK di Koja, 2 SMP,
SMP Muhammadiyah 14 di Koja juga, kemudian SMP Muhammadiyah 21 di Tanjung Priok, kemudian SD-nya itu ada 2, SD Muhammadiyah 18 di Cilincing, SD Muhammadiyah 17 di Tanjung Priok. Itu yang terakhir ya, dan ada 6 ya, satu lagi ya? SD juga, SD Muhammadiyah 22. Yang itu memang untuk amal usaha pendidikan ada di 3 kecamatan, Cilincing, Priok, dan Koja. Yang kemarin Cilincing, Tanjung Priok, dan Koja. Yang 3 kecamatan belum ada amal usaha pendidikan. Kelapa Gading, termasuk di Pademangan dan Penjaringan. Ya kalau TK masih ada ya, di Penjaringan juga ada. Tapi kalau di untuk sekolah ininya di dasar pendidikan dasarnya, ya mudah-mudahan itu kan siapa tahu bisa gitu kan, cita-cita kan, kayak Muhammadiyah Penjaringan pernah punya sekolah SMP Muhammadiyah, tapi ya dalam perjalanannya harus berakhir karena sekali lagi itu faktor sosio kultur masyarakat gitu kan. Nggak, artinya kita nggak dapat murid, apalagi kita barangkali kita merubah selain sekolah gitu. Nah, di PDM saat ini dalam hal pendidikan, selain tadi mungkin ibu-ibu Aisyah juga bikin sekolah gitu kan, TK Ustadz apa di Muhammadiyah PDM Jakarta Utara ini ada kampus. Kampus kita bekerjasama dengan UTM, kampus Universitas Teknologi Muhammadiyah. Nah, ini terbuka buat bapak-bapak atau keluarga besar Muhammadiyah yang anaknya ingin kuliah, monggo silahkan masuk ke UTM. Insya Allah kita berikan kemudahan ya, kita kasih rekomendasi sehingga mungkin berbeda dari hal biaya UKT. Kalau di UKT di luar tinggi, mudah-mudahan Muhammadiyah bisa menjangkau yang bukan hanya di UTM, ada di UHAMKA, UMJ, tetapi kalau bicara di lingkup Jakarta Utara kita bekerjasama dengan UTM. Jadi itu, kemudian mungkin ada amal usaha yang lain, kesehatan, PDM sangat terbuka buat cabang-cabang atau ranting. Mungkin kalau punya tempat, entah itu sifatnya nanti dicari lewat mau sewa segala macam. Kalau mau buat klinik, monggo nanti kita sinergikan dengan rumah sakit Islam Sukapura. Jadi seperti itu. Ya, termasuk ya ini masih dalam tahap terus kita perjuangkan bahwa PDM Jakarta Utara sedang masih dalam tahap visibility studi. Kita berencana membeli rumah sakit yang Mulia Sari di September. Itu ya mudah-mudahan dari rezeki Muhammadiyah Jakarta Utara kita bisa punya rumah sakit. Sedang masih terus dalam tahap ini ya, visibility studi. Jadi itu dalam hal kita harus mengembangkan amal usaha. Amal usaha itu tentunya bisa menopang, karena yang bisa menopang pergerakan aktivitas kita ya mau tidak mau dalam hal ekonomi ya itu ada kegiatan yang sifatnya ekonomi. Kalau mau lagi mungkin bisa bikin sugiama di Baru kemarin pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI itu meresmikan Suryama di Masjid Uswatun Hasanah Pesing, Jakarta Barat. Punya tempat, ngajuin aja, Pak, saya ada tempat nih, daripada laku disewain sama orang, ada tempat kecil, gimana kalau ditawarkan menjadi minimarket kok bisa. Nanti kita solvingkan dengan pimpinan pusat. Jadi seperti itu, di Uswatun Hasanah itu ternyata modalnya hanya modal tempat, urusan isi segala macam manajemen mereka ada lembaga pengembangan UMKM, tinggal barangkali cabang dapat apa atau yang masjid dapat apa, biaya sewa setiap tahunnya berapa, tinggal dinegosiasi. Jadi seperti itu. Jadi sehingga muncul ya berkembang. Ini kita sedang upayakan juga. Saya atau dengan teman-teman lain dari muscap ke muscap, dari pusat yang kita tawarkan gitu. Monggo, kan kita nggak tahu potensi di masing-masing ranting atau cabang ini, tapi tugas kami kan namanya PDM itu hanya mengkoordinasikan gitu kan. Kita tinggal mana yang bisa disinergikan seperti itu. Kemudian ada yang penting banget, ini juga ada kalau bicara program agenda Muhammadiyah 5 tahun ke depan, ada berdakwah bagi milenial, generasi Z dan generasi Alpha. Nah, mungkin orang-orang seperti kita, saya khususnya Pak, kita ini kan generasi apa namanya golden boy gitu kan.
Berbeda dengan anak-anak yang sekarang generasi Z, ya kan? Ada juga ada istilah bilang generasi sandwich gitu kan. Rentan banget karena generasi mereka berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin mengalami yang namanya contoh dalam hal media sosial, mungkin dari zaman mesin ketik, kemudian beralih ke komputer ke laptop. Tapi kalau mereka sekarang di zamannya gadget, dia tidak mengalami hal seperti itu, udah pegangannya tiap hari gadget ya. Itu juga harus anak-anak kita tuh harus masuk itu unsur-unsur pendidikan agama, jangan sampai yang namanya semua orang pasti pegang ini apa ya, HP kan. Ini ada istilah di dunia di tangan kita butuh apa segala macam tinggal kita bisa lacak gitu kan, tinggal kita bisa tanya. Maka anak-anak kita ini bahaya gitu kan. Ini yang harusnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, tapi di tengah anak kita bahaya. Kadang-kadang kalau kita buka medsos, buka Facebook, buka TikTok dan sebagainya macam, itu tanpa terkonfirmasi itu kadang-kadang maaf hal-hal yang tidak patut muncul gitu kan. Yang namanya medsos ini, gadget ini sistemnya algoritma. Ibarat kita masuk ke sebuah pasar, kita melihat apa aja produk tas, maka ada untuk semua penjual tas nawarin. Coba Bapak buka Facebook atau buka TikTok, Bapak lihat aja sedikit mamanya anak muda itu buka sedikit agak lamaan produk skincare aja, nanti akan terdapat toko-toko skincare nawarin gitu. Termasuk maaf nih, kadang-kadang saya lamaan dikit aja ya dari dangdut, munculnya dangdut gitu kan. Jadi itu algoritma Pak, dunia itu gitu. Maaf nih, kadang-kadang anak kita mungkin ada keinginan tiba-tiba muncul sekilas, maaf gitu ya, video pendek sifatnya video porno lah, ditonton sedikit maka akan terus kedepannya akan muncul gambar-gambar. Itu bahayanya kan kalau kita tidak apa namanya protektif juga terhadap anak saya masih ada 2 anak lagi yang usianya SMP, itu masih pegang HP. Tapi saya memproteknya karena HP itu harus punya email, ya kan? Maka email itu harus terkoneksi ke kita, jadi family. Jadi ketika kita tahu nih ternyata anak kita, saya dapat notifikasi di email anak saya ingin mendownload apa gitu rubahnya, kan kita tahu gitu Pak, dia mau download program apa namanya atau semacam permainan lah ya, game itu, dia kan pasti game itu kan meminta persetujuan email. Nah karena terkoneksi dengan orang tua, dia harus butuh persetujuan kita. Saya sering lihat kok anak saya banyak banget ini anak pengen berinteraksi dengan dunia luar gitu. Jadi kita tahu sehingga kadang-kadang terus Pak tolong sih Pak jangan diproteksi gitu loh. Saya ya alhamdulillah bukan awalnya aneh-aneh gitu ya, alhamdulillah rata-rata pendidikan gitu yang dia mau download itu saya bersyukurnya gitu. Dan memang ternyata alhamdulillah baru kemarin saya bersyukur banget anak saya itu juara 1 KSM IPA madrasah tingkat Kota Jakarta Barat. Itu kalau email saya Pak itu notifikasinya tuh permintaan aplikasi, yaitu semacam dia belajar lah gitu ya, bagus. Jangan sampai masuknya aplikasinya main terus itu game terus, berbahaya. Kita harus bisa, orang tua juga kita harus mengimbangi Pak, generasi kita orang tua dengan anak kan berbeda. Kita harus mendidik anak sesuai dengan zaman kita, itu sabda Nabi itu kan. Jadi kita nggak tahu ke depan anak kita seperti apa. Ini dan ini merupakan agenda Muhammadiyah kan, dakwah bagi anak-anak milenial atau generasi Z. Kemudian lanjut, ini ada agenda Muhammadiyah reformasi kaderisasi dan diaspora kader ke berbagai lingkungan dan bidang kehidupan. Alhamdulillah di Jakarta Utara kalau bicara diaspora kader yang mungkin karena kita usahanya kurang sehingga teman-teman itu banyak berinteraksi di lembaga-lembaga luar. Alhamdulillah melalui PDM kita bisa rekomendasikan teman-teman, ada yang duduk di Dewan Kota, ada yang duduk di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu mulai dari PPS, PPK, KPU, ada yang duduk di NKDM. Artinya kita banyak memberi ruang teman-teman untuk berdiaspora menjadi kader-kader baik. Karena kan kita sebagai kader di Muhammadiyah kita dituntut ada 3 kader. Fungsi kader, pertama kader persyarikatan, kemudian kader umat dan kader bangsa. Jadi itu alhamdulillah. Kemudian
Selanjutnya ada digitalisasi dan transformasi sistem organisasi. Nah ini menyangkut mungkin internal organisasi ya, bagaimana kita Muhammad ini jangan sampai kalah dengan lembaga dakwah lainnya. Kalau namanya saudara kita Salafi itu sudah menguasai betul dunia medsos. Dakwah-dakwah mereka itu banyak berseliweran di medsos kita ya. Walaupun sekedar sifatnya sekedar merupakan ungkapan, cuplikan-cuplikan dakwah itu banyak didominasi oleh saudara-saudara kita Salafi. Mereka sudah menguasai lebih dulu media digitalisasi. Kita sekarang masih agak kurang, hanya baru kalau bicara tokohnya baru sekelas Ustadz Adi Hidayat yang banyak sering muncul di beranda-beranda kita ya, beranda medsos kita, dakwah-dakwahnya. Sementara Ustadz-Ustadz lain kelihatannya kurang, padahal ini penting ke depan. Jadi itu terakhir, mungkin ini bukan bagian dari kita karena ini cerita atau tentang akselerasi dan intensitas internasionalisasi. Ini bidang ini urusan orang PP lah. Walaupun memang ada hasilnya, kita memang Muhammadiyah sudah mendunia beberapa dan negara bahkan sudah punya kampus Muhammadiyah. Tetapi mungkin dari beberapa item tadi ada 7 mungkin kita bisa ambil menjadi pegangan kita bagaimana kita mengembangkan Muhammadiyah di Pademangan. Ya, walaupun ini terlihat ke atas, tapi kita cari yang sesuai, kita kondisikan dengan kondisi lingkungan kita. Ya kita lakukan macam-macam, ya udah kita ngaji aja lah, ngaji gitu kan. Aktifkan lagi pengajian rutin, itu kita panggil ceramah-ceramah yang sesuai bidangnya. Oh kita mau ngomongin ekonomi, kita panggil ustaz yang kapasitasnya ekonomi. Kita hari ini kita bicara masalah ikut-ikutan ngomongin masalah tambang. Muhammadiyah akhir-akhir ini Muhammadiyah terima tambang segala macam lah. Ujung-ujungnya ikut seperti tetangga sebelah ya enggak juga. Karena hari ini 27-28 di Jogja di tempatnya di Universitas Aisyah sedang ada namanya konsolidasi nasional. Pimpinan-pimpinan tingkat wilayah diundang. Itu tadi. Jadi di Muhammadiyah ini tidak serta-merta segala macam ditentukan langsung. Pemerintah nawarin ditambah buat ormas langsung diambil enggak. Tapi ini sudah punya, kalau Muhammadiyah ada mekanismenya, jadi dikaji dulu lah. Dikaji. Seperti kemarin hadir pengajian itu adalah Wakil Ketua Majelis Takji dan Tajdid PP Muhammadiyah. Beliau menyampaikan bocoran, walaupun Majelis Takji sudah punya fatwa, tapi dalam tanda kutip isi fatwanya semacam peringatan lah, jangan gampang menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang, apalagi sesuatu yang tidak kita kuasai gitu. Begitu. Nah hari ini nanti 27-28 kita lihat aja sikap Muhammadiyah bagaimana menerima tawaran dari pemerintah tentang pengelolaan tambang. Jadi seperti itu Pak, yang kita Bismillah pada hari ini kita bermusyawarah, nanti kita pilih, karena ini kita sudah lalu siapa ada pengurusnya atau apa, kita pilih pengurusan yang akan datang yang bisa membawa perbaikan buat Muhammadiyah. Yang bicara program kerja, ya jangan muluk-muluk, ya yang bisa terjangkau saja lah, gitu kan. Itu dari saya, dari kami PDN Jakarta Utara. Harapannya ya kita saling antara PRN, PCM, PDN kita bersinergi untuk persahabatan Muhammadiyah yang kita cintai. Itu saja. Sekali lagi datang selama pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Utara kami sampaikan selamat bermusyawarah. Baik, akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka khairul waji'u ya qayyal hajat. Rabbana ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala kekhilafan kami ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua kami, para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, ingin mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah dalam segala urusan kami dalam berlembaga ini ya Allah ya Rabb.
Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ridhai langkah kami ya Allah, ridhai langkah kami dalam berorganisasi ini ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkan berorganisasi ini menurut ridho ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, mudahkan dalam segala urusan berorganisasi ini ya Allah. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. A'udzu bika rabbika yaqul sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami melaporkan bahwa tadi pemilihan secara formal bersama teman-teman dari Kelurahan Parman Barat. Alhamdulillah tadi dihadiri 11 teman-teman di Parman Barat, dan alhamdulillah tadi debat tunjuk-tunjukkan untuk menjadi pengurus ranting di Kelurahan Parman Barat. Alhamdulillah tercetus kedua saya sendiri, terus siapa namanya? Muhammad Waluyo. Terus sekretaris saya Pak Saiful Anwar dari orang berdiri. Nah ini sekretaris saya. Lalu bendahara Pak Insinyur Nelvi, berdiri Pak Insinyur Nelvi. Nah ini Pak Insinyur Nelvi. Lalu ditambah teman-teman anggota kita kurang lebih ada 9 orang. Nanti kami mohon petunjuk dari Ketua PCM Kecamatan Pademangan untuk rangkaian selanjutnya. Itu saja sikap sendiri, walaupun tadi saya debat juga cukup lumayan oke, dan pembelajaran ini kami mohon bimbingan karena kami juga baru bergabung di Muhammadiyah kurang lebih 2-3 tahun ini. Jadi alhamdulillah juga kami banyak mendapat ilmu dari teman-teman Muhammadiyah, dan kami bisa berkiprah di kelurahan dan di Kecamatan Pademangan. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadhal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah kita berdua, kita yang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpilih, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka melaksanakan tugas kita bersama, amanah kita bersama. Saudaraku, sahabatku, demikianlah liputan pendek kami dalam rangka mengikuti musyawarah ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Pademangan. Dan yang terpilih adalah dari Pademangan Barat, Muhammad Waluyo, dari Pademangan Timur, Ustadz Maman Suparman, dan dari Ancol adalah Agus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucubuya, Ambo Channel melaporkan dari Aula Kecamatan Pademangan.